Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami dari malam hingga pagi ini Tuhan, begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, renungan kita pada hari ini tanggal 30 Juni 2025 dengan topik berdiam dirilah sejenak kalau itu memang yang Tuhan mau darimu. Diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Sebuah kesaksian yang bisa saya bagikan saat ini pada saat periodisasi di seksi musik pada tahun 2019. Sebelum pemilihan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mau saya berbuat apa di tahun 2020? Lalu Tuhan menjawab doa saya itu. Tuhan mengatakan, diam dan berdoa. Saat itu dalam pikiran saya, apakah saya harus menolak jadi pengurus di seksi musik, sementara saya punya latar belakang sarjana seni. Apa kata orang nanti? Di situ saya memikirkan apa yang orang katakan nanti terhadap saya, tanpa saya memikirkan apa yang Tuhan mau dari saya. Pertanyaan itu berkecamuk dalam pikiran saya. Lalu saya berdoa lagi dan menyampaikan pertanyaan itu lagi. Tetapi jawaban Tuhan tetap diam dan berdoa. Di hati saya masih belum tahu kenapa Tuhan menyuruh saya diam dan berdoa. Sampai ketiga kali saya mencoba berdoa dan bertanya kepada Tuhan, dan jawaban Tuhan kepada saya begitu kencangnya dalam mimpi, diam dan berdoa. Saya terbangun dan langsung menyampaikan kepada ketua seksi musik pada saat itu bahwa saya tidak bisa di dalam pengurusan seksi musik, dengan alasan bahwa Tuhan menyuruh saya diam dan berdoa. Tidak lama dari mimpi itu terjadilah COVID-19 di seluruh dunia, di mana kita tahu semua berdampak. Kegiatan gereja juga sangat berkurang. Di sini saya masih berpikir maksud Tuhan apa. Dalam kitab Habakuk dituliskan bahwa Tuhan tidak tuli atau tidak melihat semua hal yang sedang terjadi. Yang Dia mau untuk kita lakukan justru berdiam diri di hadirat-Nya. Tuhan ada di dalam bait-Nya, ya segenap bumi. Kenapa? Karena dengan diam dan berlutut di hadirat Tuhan, kita bisa mempercayainya dengan segenap hati. Dia tidak perlu teriakkan kita atau sikap kritis kita supaya Dia bertindak membereskan kekacauan di muka bumi. Dia hanya butuh hati kita dan iman kita untuk menggerakkan surga terbuka. Setelah mendengar ucapan Allah, Habakuk pun mengerti dan mulai berdoa di hadapan Tuhan. Ada manfaat nyata datang di hadapan Tuhan dalam keheningan. Memang benar,
bahwa kita mengenal Dia lebih dalam di dalam doa. Tetapi dalam doa kita juga mengenal diri kita lebih dalam. Doa membuka diri dan hati kita bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan diri kita sendiri. Saudaraku, mengapa berdiam diri itu penting? Saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Dia akan menyatakan dirinya dan hadiratnya yang akan kita rasakan. Meskipun kondisi dunia saat ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan, tetapi mereka yang hidup di dalam Dia tidak akan terbakar. Allah itu aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia kalau kita datang, berseru, dan fokus kepada kehadirannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berdiam diri di hadapan-Mu, agar kami merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Sai part mo ko'y mao ihasiang ano kunin masagtuton rikon pagmalumro ako sayo sehon sehon toni mituan asa mo lang maralon parukiroki. Kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan akan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.